Senyuman gadis yang menakutkan. Seorang mahasiswa antropologi yang pulang seorang A I U E O A I U E O A I U E O. Seorang mahasiswa antropologi yang pulang ke desa neneknya untuk riset KKN dihantui sosok gadis tersenyum. Arwah korban ilmu hitam yang senyumnya tak pernah pudar, dan setiap orang yang melihatnya dari dekat ikut tersenyum selamanya. Dari kejauhan, di bawah pohon beringin tua, berdiri sosok gaun putih kusam, rambut hitam menjuntai, kepala menunduk, lalu perlahan terangkat. Andika, 22 tahun, mahasiswa antropologi kota, turun dari angkot di gerbang desa Ciburial. Suasananya terlalu sunyi untuk jam 5 sore. Hanya ada Ibu Darsih, penjual gorengan yang menatapnya lama lalu berbisik. Pulang sebelum maghrib ya nak. Jangan nengok kalau ada yang manggil dari belakang. Di rumah neneknya, Mbah Sarpi, Andika menemukan catatan riset lama tentang tradisi tolak bala desa satu halaman dirobek. Tradisi tolak bala desa. Di dinding ada foto keluarga tahun 1970-an. Salah satu gadis kecil di foto dicoret arang sampai hitam wajahnya. Malam pertama, mati lampu. Andika rekam audio untuk dokumentasi KKN. Dari luar jendela, terdengar suara anak kecil menyanyi lir-ilir, tapi liriknya salah, terbalik. Andika pun mengintip lewat jendela. Di tengah jalan, berdiri sosok gadis, gerakannya patah-patah. Bahu naik dulu, baru kepala, baru kaki melangkah, tapi tidak sinkron. Seperti film yang frame-nya dilompati. Dia mendongak, senyumnya lebar, terlalu lebar, sampai ke telinga. Giginya kecil dan runcing. Andika mundur, lampu menyala. Sosok hitam itu hilang. Mbah Sarpi hanya bilang, kamu udah ketemu si mulut, dia nungguin yang baru pulang. Andika cari tahu ke Pak Lurah. Ternyata tahun 1983 ada gadis bernama Mulut, 9 tahun. Dijadikan tumbal desa oleh dukun aliran hitam agar panen tidak gagal. Ritualnya, gadis itu dikurung 7 hari, disuruh senyum terus. Kalau berhenti, keluarganya mati. Di hari ke-7, Mulut mati dengan senyum beku di wajah. Sejak itu, arwahnya gentayangan mencari pengganti. Orang yang menatap matanya lebih dari 5 detik, arwahnya gentayangan mencari pengganti. Aturan desa, jangan keluar setelah isya. Jangan menoleh kalau dipanggil namanya dari belakang. Jangan menjawab nyanyian lir-ilir yang liriknya salah. Saat Andika mandi di sumur, di pantulan air, Mulut berdiri di belakangnya. Kepalanya miring 90 derajat, gerakannya menyentak. Krek, krek, lehernya patah, tapi senyumnya tetap. Andika coba kabur naik motor. Jalanan gelap, disertai hujan. Dari spion, Mulut lari dari samping motor. Gerakannya tidak wajar. 1 detik dia 10 meter di belakang. Saat berkedip, dia sudah di sebelah. Kakinya tidak menyentuh tanah. Mbah Sarpi kerasukan. Dengan suara anak kecil dia bilang, aku capek senyum terus, gantian kamu ya kak. Andika menemukan foto yang disobek dari tadi pagi. Andika menemukan foto yang dirobek tadi di bawah lemari. Ternyata gadis yang dicoret itu Mulut. Dan di sebelahnya anak laki-laki kecil mirip Andika. Mbah Sarpi akhirnya mengaku. Ayah Andika adalah kakak keluarga Mulut. Keluarga mereka yang menyerahkan Mulut ke dukun itu. Dia nyari kita Andika. Darah dibayar darah. Pak Lurah dan warga mencoba ruatan. Di bawah beringin tempat Mulut mati. Menyan dibakar, ayat kursi dikumandangkan. Andika memegang obor, mengelilingi sajen. Tiba-tiba
Semua obor padam. Hening. Krek, krek, krek. Dari kegelapan, mulut jalan keluar. Gerakan patah-patahnya paling ekstrim di sini. Tubuh jalan ke depan, tapi kepalanya tetap menghadap Andika. Tangannya melambai patah-patah seperti boneka rusak. Senyumnya sobek sampai pipi. Satu persatu warga yang menatap lebih dari 5 detik. Bibir mereka tertarik ke samping. Mereka ikut tersenyum, kosong, mati berdiri. Tinggal Andika dan Mbah Sarpi. Mbah Sarpi maju. Cukup, Ndok. Biar Nini yang gantiin. Dia menatap mata mulut hingga 5 detik. Lalu ikut tersenyum selamanya dan jatuh. Andika marah. Teriak. Dia melanggar aturan ketiga. Dia menjawab nyanyian dari ilir mulut dengan lirik yang benar. Sesaat mulut diam. Senyumnya luntur 1 cm. Itu celahnya. Andika menutup mata. Menusuk tanah dengan keris pusaka Mbah Sarpi tepat di akar beringin. Tempat jasad mulut dikuburkan. Jeritan melengking cahaya putih sunyi. Pagi hari, Andika ditemukan warga di bawah beringin. Hidup, tapi membisu. Dia dibawa ke kota. Andika pun akhirnya dibawa pulang. Di kaca spion ambulan yang membawanya, dia melihat di belakang ke arah desa. Di gerbang desa berdiri Mbah Sarpi dan seorang gadis kecil bergaun putih. Keduanya melambai dengan senyum yang terlalu lebar. Andika perlahan tak sadar. Ujung bibirnya ikut terangkat. Cekikikan anak kecil, lalu hening.